Saya tuh kalau sedang tahajud, matehai para wali-wali songo atau apa, itu yang terpikir di saya itu hanya satu. Agama Islam itu lahir lewat Quran dan hadis. Tapi kemudian tahu-tahu tetap berimprovisasi, berkembang sesuai tokoh yang membawa. Sampai kalau melihat Islam di India dulu sampai perang besar-besaran, kemudian zaman Abul A'la Al-Maududi, zaman periode Muhammad Iqbal, sampai India pecah, kemudian jadi Pakistan yang bernegara apa? Islam, karena banyak konseptor Islam yang tidak setuju negara sekuler. Akhirnya mereka misah jadi negara Islam Pakistan. Kemudian Timur Tengah juga begitu. Karena Timur Tengah sudah Islam semua, masalahnya itu diislamkan ala Sunni atau ala Syiah. Iran menjelma sebagai aliran Syiah. Yang Sunni dianggap sesat, halal darah. Irak zaman Saddam Hussein pemerintahan Sunni. Sing Syiah dibantai sehingga wong Kurdi do mati. Era Saddam keyo gentenan Saddam sing dibantai. Makanya kalau saya ngaji di Jogja, seminar di Jogja bilang, kita ini harus bersyukur. Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Enggak, kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Sampai nak Isra Ikhwanil Muslimin teng Mesir, Badan Intelijen Nasional atau Badan Stabilitas Nasional, Bakor Setanas atau itu harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Lepas dari kita setuju tidak setuju itu terserah. Tapi kita punya tradisi konflik yang paling baik di dunia. Kurang bencinya Gus Dur sama FPI atau FPI sama Gus Dur. Paling mereka ya adu statement di depan wartawan. Itu bagus sekali. Cara nang Arab wis tembak-tembakan. Kita punya sejarah. Secara pesantren saya itu punya sejarah panjang. Zaman Mbah Imam beda dengan Mbah Zubair, zaman Kiai Memun beda dengan Kiai yang lain. Paling adu statement saat ada tamu itu paling bagus. Kita punya tradisi konflik paling bagus di dunia. Kayak apa mangkelnya orang NU saat Gus Dur diimpis, dipecat. Tapi habis itu ya sering seminar ketemu Amin Rais. Ya mereka adu polemik, ini tidak konstitusional, ini apa. Gus Dur nggawe jurus dekret. Sing sitok nggawe jurus sidang istimewa. Nak kurang serem sidang istimewa dilawan sidang luar biasa. Pokoknya agak istilah sing serem-serem. Tapi tidak saling bunuh loh, sampean harus syukur loh. Selama ini orang awam sering bilang, "Loh kiai kok tukaran?" Sampean bandingkan di Timur Tengah, jenenge tukaran mesti tahdirudam. Para polisi, para badan intelijen, para yang menjaga stabilitas negara ini harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Indonesia. Yang namanya di Mesir, di Irak, di mana-mana jenenge tukaran mesti melibatkan pertumpahan darah. Saat Arab Saudi jadi Wahabi itu besar-besaran itu. Pembunuhan apa pengusiran orang-orang Sunni. Tapi di Indonesia enggak. Tradisi anarkis. Paling itu tadi adu polemik. MLB dilawan MLB itu masih keren sekali, tidak apa-apa. Itu lebih baik ketimbang adu jotos atau adu hizib lah. Itu masih bagus. Nenda ini sampean biar paham, biar syukur jadi bangsa Indonesia. Kita punya tradisi konflik yang baik. Sama nak setelah peristiwa teng Irak, ya, teng Sudan, teng Khartoum, teng Darfur, itu kan orang Islam semua. Gara-gara beda mazhab saling bunuh. Di Mesir ya gitu Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah dan sebagainya. Hatta saya sebesar Sayyid Qutb sing tokoh populer mohon gak budute mboten jelas. Di Indonesia bagus sekali. Kita menangi zaman secara sejarah ya. Kita menangi bedanya dulu Ahmad Hasan dengan tokoh-tokoh NU. Kula nu menangi secara sejarah sering baca. Terus zaman anyar-anyarane NU asas tunggal bedanya Gus Dur dengan Kiai As'ad. Sak mangke bedane PKB dua versi. Mereka menyelesaikan secara beradab lewat pengadilan, kok pengadilan kalah lewat MA, beradab sekali. Kita harus bersyukur. Dibanding penyelesaian konflik kayak di Irak kemudian ngundang Amerika, akhirnya sekarang kacau balau. Di Timor Leste yang latihan bikin Ramos Hurtadi suduk. Indonesia paling banter ngobong fotonya SBC. Ya masih terhormat lah, masih artinya masih beretika. Kita harus syukur punya bangsa yang beradab. Wong ras tujuan antar kiai ya rasan-rasanan. Kiai kok ngono, sing tok kiai kok ngono. Engko sing kiai tengah-tengah ya ana sing ngono, ana sing ngene dadi. Sing ra melok-melok biasanya terus milih amane, ya ana sing ngono ana sing ngene.